Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi PD Orde 1 non-eksak. Nah, di dalam video ini akan menjelaskan bagaimana konsep dasar dari PD non-eksak, bagaimana bentuk umumnya, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan PD non-eksak, serta soal dan pembahasan dari PD non-eksak. Nah, sebelum kita memasuki materi, maka terlebih dahulu kita harus mampu memahami integral parsial. Kemudian yang kedua, kita harus mampu memahami turunan parsial. Ya, ini pengalaman belajar yang dibutuhkan sebelum kita memasuki materi. Ya, kenapa? Karena nanti jika kita tidak mengetahui bagaimana itu integral parsial dan turunan parsial, maka kita akan sangat sulit untuk mengerjakan soal-soal dari PD non-eksak itu sendiri. Nah, jadi kita harus memahami integral parsial dan turunan parsial. Oke, kita lanjut pada konsep dasar dari PD non-eksak. Persamaan diferensial non-eksak adalah salah satu jenis persamaan diferensial biasa yang mempunyai bentuk seperti ini. Ya, ini bentuknya sama dengan PD eksak yang sebelumnya kita bahas. Nah, syaratnya di sini dikatakan non-eksak apabila turunan parsial M terhadap Y tidak sama dengan turunan parsial N terhadap X. Jadi di sini perbedaannya ya, jika PD eksak itu sama dengan, jika non-eksak itu tidak sama dengan. Nah, nanti PD eksak itu akan diselesaikan dengan menggunakan faktor integrasi. Nanti faktor integrasi ini akan kita bahas selanjutnya ya, bagaimana rumus-rumus dari faktor integrasi itu. Nah, nanti dari faktor integrasi ini kita akan menghasilkan persamaan baru. Nah, dari persamaan baru ini akan muncul PD eksak. Nanti PD eksak ini kita akan selesaikan menggunakan cara PD eksak yang sebelumnya kita bahas. Intinya di sini kita mereduksi dari PD non eksak ke PD eksak dengan cara menggunakan faktor integrasi ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini rumus dari faktor integrasi yang pertama itu ya, ini untuk fungsi X ya, atau mu sama dengan mu X. Yang kedua ya, ini untuk fungsi Y saja, untuk mu sama dengan mu Y. Kemudian yang ketiga ya, ini untuk perkalian ya, yaitu X kali Y. Kemudian yang keempat, ini untuk X ditambah Y. Yang kelima, ini untuk fungsi X dikurang Y. Dan yang keenam adalah fungsi X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 ya, seperti itu ya. Jadi ini kita gunakan rumus-rumus dari faktor integrasi ya. Nanti kita akan memilih ya, tergantung dari soal yang diketahui ya. Jika soalnya diketahui itu mu X, maka kita menggunakan rumus yang pertama ya. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang pertama. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Nah, kita bisa lihat persamaannya. Di sini diketahui mu X-nya, jadi nanti kita akan menggunakan rumus faktor integrasi yang pertama. Langkah-langkah yang pertama, kita mengidentifikasi apakah PD tersebut memenuhi PD eksak. Nah, kita lihat M-nya itu sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 ditambah 2Y. Nah, kita turunkan M itu terhadap Y. Ya, jadi kita terfokus pada Y-nya saja, dalam hal ini 2Y. Nah, kita turunkan 2Y-nya itu menjadi 2. Nah, kemudian untuk N-nya itu sama dengan min X. Ya, kemudian kita turunkan N itu terhadap X. Nah, turunan dari min X itu kan min 1. Nah, karena turunan M dan turunan N itu tidak sama, ya maka itu tidak memenuhi PD eksak.
Nah, sehingga kita menggunakan faktor integrasi. Jadi di sini saya langsung berikan Euler integral kemudian rumus dari faktor integrasi itu. Ya, seperti itu. Supaya nanti tidak berbelit-belit lagi. Ya, intinya kita tinggal tambahkan Euler dan integral itu. Oke, kemudian kita substitusikan nilai dari integral parsial M terhadap Y tadi kan sama dengan 2. Kemudian turunan parsial N terhadap X tadi itu didapat min 1. Jadi kita substitusikan. Nah, kemudian N-nya tadi itu kan min X. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, kemudian kita integralkan untuk min 3 per X dx. Ya, jadi nanti itu kan berubah jadi ln. Ya. Nah, kita ingin membawanya ke dalam bentuk pangkat. Ya, kita ingin membawanya dalam bentuk logaritma. Nanti kan di situ pangkat min 3 ln X akan berubah menjadi X pangkat minus 3. Nah, kemudian kita jadikan pecahan sehingga nanti pangkatnya itu berubah jadi positif. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita menggunakan rumus dari P-nya sama dengan mu kali M. Ya, kita substitusikan mu-nya tadi 1 per X pangkat 3, kemudian M-nya tadi adalah 1 dikurang X pangkat 2 ditambah 2Y. Nah, kita distributifkan satu-satu sehingga seperti ini. Nah, kemudian untuk Q-nya sama dengan mu kali N. Ya, kita substitusikan mu-nya tadi 1 per X pangkat 3, kemudian N-nya tadi adalah min X. Ya. Kemudian kita distributifkan sehingga min 1 per X pangkat 2. Oke, kita lanjut. Nah, dari nilai dari P dan Q tadi kita substitusikan ke rumus ini ya. Sehingga seperti ini. Nah, inilah disebut sebagai persamaan baru. Nah, persamaan baru ini kita identifikasi kembali apakah persamaan ini memenuhi PD eksak atau tidak. Oke, kita kembali mengidentifikasinya. Nah, karena ini persamaan baru jadi akan berubah menjadi P. Nah, P-nya itu sama dengan 1 per X pangkat 3 dikurang 1 per X ditambah 2Y per X pangkat 3. Kemudian untuk kemudian kita turunkan P terhadap Y. Ya, ingat kita fokus terhadap Y-nya saja, berarti kita fokus terhadap 2Y per X pangkat 3. Ya, kita turunkan itu, kan turunan dari Y itu adalah 1. Jadi tersisa 2 per X pangkat 3. Nah, kemudian Q-nya itu sama dengan min 1 per X pangkat 2. Kita turunkan Q terhadap X. Ya, kita perhatikan di situ ya. Untuk min 1 per X pangkat 2 ya. Sebentar saya tuliskan. Ya, ini kan kalau kita bawa ke dalam bentuk kita bawa ke atas menjadi min X pangkat minus 2. Ya, seperti itu kan. Nah, kemudian kita gunakanlah aturan turunan ya. Sehingga kita kalikan ini ya, minus 2 kali minus 1 kan positif. Ya, jadi tidak usah dituliskan lagi. Jadi 2 kemudian X minus 2 dikurang 1 kan minus 3. Ya, kita tulis minus 3. Kemudian kita jadikan kembali 2X pangkat minus 3 ini menjadi pecahan. Ya, bagaimana caranya kita
kita turunkan X pangkat minus 3 itu, sehingga nanti kan berubah jadi positif. Ya, seperti itu. Ya, maaf jika tulisan kurang rapi. Ya, begitulah langkah-langkahnya. Ya. Oke, kita kembali. Nah, kita perhatikan karena turunan dari P dan turunan dari Q itu sama, maka disebut sebagai PD eksak. Nah, karena sudah PD eksak, maka kita selesaikan dengan menggunakan PD eksak. Nah, cara pertama untuk Y konstan, ya sama seperti sebelumnya ya. Kita substitusikan nilai dari P-nya, ya. Kemudian kita integralkan satu-satu. Nah, untuk integral 1 per X pangkat 3 terhadap X itu kan nanti seperti ini ya. Saya tuliskan kembali. Nanti kan begini, kita jadikan dulu menjadi X minus 3 ya, sama dengan, nah ini kita integralkan menjadi 1 per, kan minus 3 ditambah 1 itu kan minus 2 ya, jadi minus 2, kemudian X minus 2 ya. Oke, nah kan begini, kita ingin bawa ke bawah X pangkat minus 2 nya ya, supaya nanti pangkatnya berubah jadi positif ya, sehingga seperti ini, 1 per 2 X pangkat 2 ya, begitulah ya. Tadi kan ada minusnya di sini. Oke ya, seperti itulah caranya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk integral dari min 1 per X itu kan min ln X. Kemudian integral dari 2Y per X pangkat 3 ya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk integral 2Y per X pangkat 3 terhadap X, ya jadi kita fokus terhadap X-nya saja. Ya, saya tuliskan seperti ini. Begini. 2Y kita jadikan ke atas dulu, X-nya X min 3. Nah, kita hanya fokus terhadap X pangkat minus 3 nya, jadi itu saja yang kita integralkannya. Jadi seperti ini kan, 2Y kita integralkan ya, jadi 1 per, nah min 3 ditambah 1 kan minus 2 ya, jadi di sini minnya, kemudian X min 2 ya, kemudian bisa kita lihat di sini kan bisa dicoret ya. Nah, jadi tersisa min Y ya, min Y per, nah ini X pangkat minus 2 nya yang ini ya, itu kita pindahkan ke bawah, jadi nanti pangkatnya berubah jadi positif ya, sehingga X pangkat 2 ya, seperti itu. Nah, sehingga diperolehlah seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan satu-satu. Untuk min 1 per 2 X pangkat 2 terhadap Y itu kan 0 ya. Kenapa? Karena tidak mengandung variabel Y. Begitu pula dengan min ln X. Kemudian untuk min Y per X pangkat 2 terhadap Y, kita turunkan itu. Jadi kan turunan Y itu adalah 1 ya, sehingga nanti menghasilkan 1 per X pangkat 2 ya, seperti itu. Kemudian kita substitusikan nilai dari Q-nya. Nah, bisa kita coret ya, sehingga seperti ini.
Nah, kita integralkan satu-satu. Untuk integral DC itu akan menghasilkan fungsi semula, dalam hal ini CY ya. Kemudian integral dari 0 terhadap Y itu adalah konstanta. Oke, kita lanjut. Ya, ini tadi fungsi fx, y-nya. Nah, kita substitusikan nilai dari CY-nya ya, sehingga seperti ini. Kemudian cara yang kedua untuk x konstan, kita substitusikan nilai dari Qx-nya. Nah, kemudian kita integralkan min 1 per x pangkat 2 terhadap y. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja variabel y ya, sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan fungsi ini terhadap x ya, sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan lagi nilai dari P-nya ya, kita coret 2y per x pangkat 3-nya ya, sehingga tersisa C aksen x sama dengan 1 per x pangkat 3 dikurang 1 per x. Nah, kita integralkan ya, sehingga seperti ini. Nah, kemudian integral dari 1 per x pangkat 3 itu adalah min 1 per 2x pangkat 2. Integral dari min 1 per x itu adalah min ln x ditambah c. Oke, kita lanjut. Nah, kita substitusikan nilai dari cx yang telah diperoleh tadi ya, sehingga seperti ini. Kemudian kita bawa untuk min 1 per 2x pangkat 2-nya ke depan ya, sehingga seperti ini. Nah, kita perhatikan untuk cara 1 dan cara 2-nya akan menghasilkan nilai yang sama. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Selesaikan persamaan diferensial berikut ya. Jadi ini diketahui mu y-nya. Nanti kita akan memakai rumus kedua dari faktor integrasi. Nah, langkah pertama kita mengidentifikasi apakah PD tersebut memenuhi PD eksak. Nah, 2xy itu sama dengan M. Nah, kita turunkan M itu terhadap Y. Nah, kan turunan dari Y itu adalah 1. Nah, sehingga 2x. Kemudian untuk n-nya itu sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3. Nah, kita turunkan terhadap x. Kita terfokus terhadap x-nya saja, sehingga 4x. Nah, kemudian karena di sini turunan dari m-nya dan turunan dari n-nya itu tidak sama, maka ini tidak memenuhi PD eksak. Ya, maka kita lakukan langkah yang kedua, yaitu menggunakan faktor integrasi. Nah, ini rumusnya. Kita memakai rumus kedua karena dalam soal itu diketahui mu y-nya. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja Eulernya dan integralnya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai dari turunan parsial M terhadap Y dan nilai dari turunan parsial N terhadap X dan min M-nya. Ya, sehingga seperti ini. Kemudian 2x dikurang 4x itu adalah min 2x. Nah, min 2x itu kita bagi dengan min 2x sehingga tersisa 1 per y. Nah, 1 per y itu adalah ln y. Nah, kemudian e pangkat ln y itu adalah y. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita substitusikan nilai dari P sama dengan mu kali M-nya. Nah, sehingga Y dikali 2XY kita distributifkan sehingga 2XY pangkat 2. Kemudian untuk Q-nya sama dengan mu kali N kita substitusikan. Nah, sehingga diperoleh
2x pangkat 2y ditambah 3y. Nah, kemudian nilai dari P dan Q itu kita substitusikan ke persamaan ini, ya, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, inilah disebut sebagai persamaan barunya. Nah, langkah selanjutnya kita identifikasi kembali untuk 2xy pangkat 2-nya itu adalah sebagai P. Nah, kita turunkan P itu terhadap Y. Nah, ingat kita terfokus hanya pada Y-nya saja. Kita turunkan Y pangkat 2-nya berarti 2Y. Nah, kan 2Y itu kita kalikan dengan 2 nanti, berarti 4xy. Nah, kemudian untuk Q-nya yaitu 2x pangkat 2y ditambah 3y. Nah, kita turunkan Q itu terhadap x, berarti kita fokus terhadap x-nya saja. Kita turunkan 2x pangkat 2-nya berarti kan 4xy, ya. Nah, kita lihat turunan P dan turunan Q itu sama, ya, sehingga itu memenuhi PD eksak. Nah, langkah yang ketiga kita selesaikan PD tersebut dengan menggunakan PD eksak. Untuk cara yang satu, yaitu Y konstan, ya, kita substitusikan nilai dari P-nya, yaitu 2xy pangkat 2. Nah, kemudian kita integralkan 2xy pangkat 2 terhadap x. Berarti kita fokus terhadap x-nya saja. Nah, sehingga seperti ini, x pangkat 2, y pangkat 2 ditambah cy. Nah, selanjutnya kita turunkan fungsi fx, y ini terhadap y. Berarti kita fokus terhadap y, ya. Kita turunkan y pangkat 2 berarti 2y, ya, 2y x pangkat 2. Kemudian untuk cy kita turunkan berarti c aksen y. Nah, selanjutnya kita substitusikan Q-nya, sehingga 2x pangkat 2y ditambah 3y. Nah, 2x pangkat 2y-nya itu bisa dicoret, sehingga tersisa c aksen y sama dengan 3y. Kita integralkan kedua ruas, sehingga diperoleh cy-nya sama dengan 3/2y pangkat 2 ditambah c. Nah, kita substitusikan nilai tersebut ke fungsi fx, y, sehingga diperoleh fx, y-nya sama dengan x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah 3/2 y pangkat 2 ditambah c. Kemudian untuk cara yang kedua, untuk x konstannya, nah, kita substitusikan nilai dari Q-nya, yaitu 2x pangkat 2y ditambah 3y. Kemudian kita integralkan satu-satu. Untuk integral dari 2x pangkat 2y terhadap y, berarti kita fokus terhadap y-nya saja, ya, sehingga diperoleh x pangkat 2 y pangkat 2. Kemudian untuk untuk integral 3y terhadap y berarti 3/2y pangkat 2. Nah, fungsi fx, y ini kita turunkan terhadap x, ya, sehingga nanti kan x pangkat 2 y pangkat 2 itu diturunkan terhadap x berarti 2xy pangkat 2, ya. Kemudian untuk 3/2 y pangkat 2 itu kan hasilnya 0 karena tidak termuat variabel x. Kemudian untuk cx itu adalah c aksen x. Nah, kita substitusikan nilai dari P-nya, sehingga 2xy pangkat 2. Nah, kan 2xy pangkat 2 itu bisa dicoret, ya, sehingga tersisa c aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, kita integralkan kedua ruas, ya, sehingga diperoleh cx-nya itu sama dengan c. Nah, kita substitusikan cx itu ke fungsi fx, y. Nah, sehingga diperoleh fx, y sama dengan x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah 3/2 y pangkat 2 ditambah c.
Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.